memuji Tuhan, siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan amin, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Mari kita masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersih, Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru.
hidup. And Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you haleluya, haleluya. Masih bersemangat memuji Tuhan. Hari ini ibadah yang spesial, kita berikan pujian yang paling spesial untuk Tuhan. Amin. Yang setuju berikan kemuliaan untuk nama Tuhan kita. Tuhan kita baik. Kita mau hidup pada zaman Elia, zaman Musa. Kita tetap berjuang. Apapun keadaan kita tetap bersama Tuhan untuk berjuang bersama-sama. Haleluya. zaman Elia, katakanlah firman Tuhan, dan inilah zaman hamba bisa kebenaran dipulihkan. Amin. Dan meskipun zamanku sedang cobaan, berang-berangnya kelaparan, Tuhan darah kita akan tetap berseru. Siapkan jalan bagi Sama-sama katakan. datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran dan juara. Ini tahun Yobel, Dari bukit Sion keselamatan datang. Amin. Hari ini kita bersukaria karena hari ini adalah tahun kebebasan untuk kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Telah kerindukan, dan inilah zaman hamba-Mu, daunlah itu jadi pulihkan. Dan inilah zaman tuaian bersama yang memiliki surga, akanlah bagi Tuhan yang datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran dan daun Yobel dari bukit Sion keselamatan datang. Di atas awan tampil bersinar surya kebenaran dan suara di daun Yobel dari bukit Sion keselamatan datang. Di atas awan tampil bersinar surya kebenaran dan suara di daun Yobel dari bukit Sion keselamatan. Sekali lagi katakan bersama-sama dengan iman. Katakan dengan iman. Amin. Tuhan yang akan datang. Amin. Di tahun Yobel dari bukit Sion keselamatan datang. Amin. Ya, katakan bersama-sama. Yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang akan datang. Sekali lagi katakan. Telah ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang akan datang. Katakan bersama-sama yuk. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Haleluya Yesus. Katakan kados, kados,
Engkau yang Tiada yang kudus, sepertimu. Yesus. Kami menyembah. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Mari panggil, sebut nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan bersama-sama, panggil nama Yesus. Lebih sungguh-sungguh, sebut nama Yesus lebih sungguh-sungguh. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Jemaat, sebut nama Yesus. Tidak terlewatkan setiap hati, setiap jemaat. Angkat suaramu dan panggil nama Yesus dalam hatimu. Hari ini, tahun ini adalah tahun pembebasan bagi setiap kita yang mengalami masalah, problem, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup memulihkan. Sekali lagi katakan, sebut nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau sungguh berarti bagi kami, Tuhan. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hambanya Bapak Pendeta Timotius Arifin, waktu dan tempat dipersilahkan. Angkat tanganmu bagi Dia, sembah Sang Raja. Berarti bagiku, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Yeah. Amin. Amin. Silakan duduk. Terima kasih tim pujian penyembahan. Shalom. Akhirnya sampai ke sini ya. Saudara, tema kita adalah Kingdom Breakthrough. Breakthrough itu penjebolan. Apa? Penjebolan, penerobosan, pendobrakan. Amin. Haleluya. Pendobrakan, penjebolan. Berapa banyak saudara percaya sewaktunya kita pindah dari tempat ini? Lah kok diem saudaraku? Katakan haleluya. Satu hari saya melihat pemandangan aneh. Ada ikan modelnya aneh di sebuah akuarium. Saya tanya, "Lo ini ikan apa?" "Ikan hiu." "Taruh akuarium, bisa nggak?"
bisa sementara karena tempatnya di laut. Amin. Bukan di kolam. Demikian juga perwakilan kerajaan Allah di bumi. Amin. Katakan terobos. Haleluya. Dobrak. Kok kurang sopan, Pak? Saya mau beritahu saudaraku. Ada satu ayat penting yang terus berbicara pada saya hari-hari ini. Mika 2 ayat 13. Mika pasal 2 ayat 13. Penerobos, satu orang ya, akan maju di depan mereka. Tapi mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Katakan pintu gerbang. Dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Dan Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Kerajaan Allah itu kerajaan yang hidup. Bukan kerajaan yang pasif. Amin. Haleluya. Nah saudaraku, siapakah sang penerobos ini? Kita akan perkenalkan dulu si penerobos. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Tuhan kita Yesus Kristus adalah sang penerobos itu. Kita baca Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 4 terlebih dahulu. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa yang memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat kedua perhatikan. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ada berapa murid Tuhan di sini? Muridnya Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Kamu akan membaptis lebih banyak, saudaraku. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia harus melintasi daerah Samaria. Dan di situ kita harus tahu bahwa orang Yahudi tidak pernah melewati daerah Samaria. Karena mereka rasialis. Mereka menganggap dirinya lebih layak, lebih kudus, lebih suci dari yang lain. Oke? Nah, saya lihat ini peta ini. Kalau mereka harus pergi ke daerah Galilea itu utara, yang sekarang paling banyak dikirim roket daripada, bukan ke roket ya, dikirim roket dari Hizbullah dan sebentar lagi habis dua-duanya itu. Mereka lebih baik menyeberang sungai Yordan, masuk daerah Perea, sekarang Jordan. Lalu kemudian mereka sama sekali tidak melewati daerah Samaria. Samaria itu sekarang namanya West Bank, tepi barat. Tepi barat sungai Yordan. Dan mereka harus melewati sungai lagi sampai ke daerah Galilea. Lihat itu, ada kota namanya Nazaret, di mana Yesus berasal. Ketika Yesus dibesarkan di Nazaret. Nah saudaraku, Yesus melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang Yahudi lain. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kira-kira siapa yang menyuruh Yesus? Siapa? Ya Roh Kudus loh. Sang penerobos itu adalah Kristus. Dan setiap daripada kita sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya, harus punya karakteristik penerobos, penjebol, pendobrak, yang tidak benar-benar disikat, saudaraku. Saudara perhatikan ini. Dia sampai ke kota ayat kelima bernama Sikhar. Sikhar itu artinya kepalsuan. Amin. Mau punya kota namanya kepalsuan? Di sini terkenal satenya paling enak di Indonesia. Lo kok diem saudaraku. Memang rendah hati ke orang Bluro ya. Jadi nanti malam betul ya dikasih sate Bluro ya. Saudara, kota kepalsuan. Tapi sang kebenaran datang ke situ. Seringkali kita itu ya ada dalam satu kota kecil. Potong rambut, hairdressernya mesti Kristen. Kalau bisa lahir baru benar Roh Kudus. Kalau beli sayur juga mesti cari Kristen. Salah saudaraku. Yesus pergi ke kota namanya Sikhar. Amin.
Nanti saya akan ceritakan narasi ini, kita semua tahu kan. Bagaimana dia bertemu dengan seorang wanita yang disebut perempuan Samaria. Memang tidak disebut namanya, tapi sejarah gereja mencatat bahwa wanita ini juga jadi seorang penerobos. Dan namanya Potini. Kayak nama orang Bloro ya. Mbak Tini saudaraku ya. Nah, saudara tahu bahwa Yesus harus melintasi 400 tahun. Orang Samaria ini siapa sih? Ini asalnya dari kerajaan Israel yang di utara itu. 10 suku. Dan mereka ditundukkan oleh kerajaan Assyria. Lalu dibawa saudaraku ke daerah Irak sana. Yang wanita diperkosa. Lalu kemudian yang pria dijadikan budak. Waktu mereka kembali mereka sudah bercampur baur dengan segala macam yang lain. Dan orang yang daerah selatan. Sampai sekarang kan Israel disebut Yahudi. Dari mana? Yudea. Yuda dari selatan. Itu menganggap dirinya lebih murni. Ada saudaraku yang harus dihancurkan dalam gereja Tuhan adalah rasialisme. Amen. Tidak ada perbedaan suku, tingkatan sosial, enggak ada. Yesus menyamaratakan semuanya. Amen. Haleluya. Nah saudara yang kasih Tuhan, Yesus menerobosnya. Dan kita tahu bagaimana dia bertemu dengan wanita ini, dia duduk di tepi sumur. Yang disebut sumur Yakub. Yang dulu Yakub memberikan pada putranya itu Yusuf. Dan dia berkata pada wanita ini, berilah aku minum. 400 tahun, 4 abad. Tidak ada orang Yahudi berinteraksi dengan orang Samaria. Tidak ada. Tetapi sang pencipta yang menjadi sang penerobos tidak membedakan orang. Ya, mata sipit, mata lebar, rambut keriting, rambut botak, tidak dibedakan saudaraku. Amin. Haleluya. Berilah aku minum. Wanita ini kaget, dia taruh buyungnya. Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum daripadaku seorang Samaria? Saudara, apa yang diterobos Yesus? Tabu. Tabu ataupun saudaraku batas-batas ras, golongan ditembus oleh Yesus. Haleluya. Dan juga adat istiadat. Tidak pernah berbicara orang Yahudi dengan orang Samaria. Lalu Yesus tersenyum dan berkata, kalau engkau tahu tentang karunia Allah, katakan karunia Allah. Dan siapa yang berkata kepadamu, ya, yang meminta minum, aku memberikan air hidup padamu. Air hidup itu air kehidupan dan air yang mengalir. Amin. Air yang mengalir. Nah saudaraku, dan kau akan meminta kepadanya, dia berikan kepadamu air hidup itu. Sehingga kau tidak perlu datang ke sini lagi. Air ini membuat kamu haus lagi. Tapi air yang kuberikan kepadamu akan jadi mata air yang memancar. Sampai kapan? Sampai hidup yang kekal. Saya mengalami air hidup itu 45 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang masih memancar. Dan hari ini masih memancar di kota Blora. Amen. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian pada saat itu karunia roh bekerja. Panggil suamimu kemari. Aku tidak punya suami. Benar katamu. Sudah 5 suamimu. Dan yang sekarang bukan suamimu. Kamu masuk pelakor.com. Kamu perebut laki orang. Karena itu saudaraku, dia sengaja, seperti saudara sudah pernah dengar cerita ini, tidak mau ketemu orang. Sebab kalau orang melihat dia meludah, dikata-katain, dimaki-maki, dia mending tidak ketemu orang. Tidak ada orang peduli dengan dia. Mau mati kek, mau sakit kek, tapi ada satu yang peduli. Dan hari ini ada satu yang peduli pada Anda. Dialah Tuhan Yesus, sang penerobos itu. Firman Allah mengatakan, mereka, siapa ini? Bukan lagi Yesus. Tapi mereka juga menerobos dan melewati pintu-pintu gerbang. Haleluya. Dan kemudian akan keluar dari situ. Kenapa mereka bisa begitu? Karena sang raja berjalan terus di depan mereka.
Dan Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Amin. Namanya Immanuel. Immanuel itu apa saudaraku? Yaitu raja yang memimpin tentara menyertai mereka barisan paling depan. Amin. Haleluya. Raja kita bukan ada di atas takhta dikipasi dayang-dayang, tidak saudaraku. Dialah Immanuel. Saya nggak tahu apa yang saya hadapi hari ini. Raja kita berjalan di depan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Saya mau bicara tentang terobosan. Ada seekor tawon, disebut tawon gendut, bumblebee. Nggak nyinggung siapa-siapa ya. Nggak nyinggung siapa-siapa. Dan dia itu sayapnya kecil sekali dibandingkan badannya yang besar. Tapi bumblebee, tawon yang kuning ada garisnya hitam itu bisa terbang kemana-mana. Bisa terbang jauh, bisa terbang tinggi. Tapi satu hari dia dimasukkan sebuah kotak, mulai kecil. Dimasukkan sebuah kotak dari kaca. Ukurannya 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter. Memang terus dikasih makan. Dan dia bertumbuh besar. Dan ketika pertama kali dia mulai terbang, apa yang terjadi? 1 meter mentok, 1 meter mentok, 1 meter mentok, mundur juga 1 meter. Ketika kotak kaca itu kemudian dibuka, apa yang terjadi saudaraku? Dia jadi tawon gendut paling aneh di dunia. Yang lain bisa terbang kemana-mana, dia tuh terbangnya 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Tidak pernah pergi kemana-mana, cuma 1 meter saja. Kok diam? Apa yang membatasi Anda? Apa yang Anda katakan dari mulutmu? Memang saya tidak bisa. Memang saya tidak mampu. Memang saya tidak akan mencapai apa-apa. Dengar saudaraku. Satu hari ada gajah kecil. Kebetulan gembalanya besar ya. Tadi itu waktu disambut di hotel tuh biasanya kan dua angsa ya. Itu 2 gajah saudaraku. Jadi saya cerita tentang gajah kecil. Satu hari gajah kecil itu diikatkan pada tonggak beton yang besar. Waktu kecil ya pakai tali, ya kan? Dan kemudian ketika dia bertumbuh besar, diganti rantai besi. Kemudian jadi sangat besar, pakai rantai yang lebih gede. Tapi saya mau beritahu saudara, karena kemana-mana dia mentok, tuk. Dia ke sana, tuk. Ketika rantai itu dilepas, dia cuma jalan 2 meter itu. Dia jalan cuma mungkin 5 meter itu. Pada waktu dilepas, dia tidak, sebetulnya rantai itu cuma sekali dia begini jebol saudara. Sampai tiang betonnya pun akan jebol. Tetapi mungkin ada trauma masa lampau. Ada kegagalan masa lampau. Ada orang yang berkata kepadamu, kamu tidak bisa jadi apa-apa. Oh kamu cuma orang bloro, kenapa kamu mau jadi apa? Saya mau beritahu saudara. Mari hari ini kita belajar dari Sang Penerobos. Amin. Haleluya. Lalu pembicaraan dengan wanita itu berlanjut. Berlanjut begini. Pada waktu, kalau gitu kamu nabi ya. Kok bisa tahu? Bahkan namanya pasti Yesus juga tahu. 5 suami pertama itu. Kemudian saudaraku, kalau begitu engkau ini nabi. Kalau gitu aku mau tanya. Kami menyembah di gunung ini. Tapi kamu Yahudi mengatakan harus menyembah di Yerusalem. Yang benar yang mana? Yesus tersenyum lagi dan dia berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi akan sudah tiba saatnya orang tidak lagi nyembah di Yerusalem atau di gunung ini. Sebab Allah adalah roh. Amin. Allah adalah roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam dan kebenaran. Jangan lali. Roh dan kebenaran. Dan wanita itu menanyakan satu pertanyaan paling penting yang harus ditanyakan setiap dari kita. Kami tahu bahwa Mesias akan datang
Dan apabila dia datang, dia akan memberitahu segala sesuatu pada kami. Kita tidak perlu bertengkar, kita tidak perlu berdebat. Nanti Tuhan yang memberitahu. Tersenyum lagi Yesus, dia berkata, akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. 45 tahun yang lalu, malam Natal, ketika dalam keadaan sakit keras mau mati, dalam keadaan bisnis saya hancur, sehingga pada saat itu untuk keluar rumah sakit sudah tidak punya biaya. Dan rumah kita sudah tidak bisa diperpanjang, saya tidak punya uang. Tidak tahu mesti tinggal di mana. Satu saya ketemu dengan Yesus. Dan dia merubah hidup saya. Dia merubah hidup saya. Wanita itu pada saat itu tidak haus lagi. Dia menaruh buyung yang berisi air itu. Dia lari ke kota. Dan dia memberitahu semua orang. Tadi yang tidak berani ketemu orang, dia ketok setiap pintu rumah. Dia berteriak di jalan-jalan, aku bertemu seseorang yang memberitahu sesuatu tentang keadaanku. Mungkinkah dia itu Mesias? Orang-orang di kota itu datang pada Yesus. Dan mereka sungguh percaya bahwa dialah Mesias, Juru Selamat dunia. Mesias itu Raja. Mesias itu apa? Raja. Saya mengajukan satu pertanyaan kepada Anda. Kita ini dijajah 350 tahun oleh Londo. Sehingga saudaraku, panas gini suruh pakai dasi. Saya mau bikin terobosan dulu, tak lepas dasi saya. Melanggar adat istiadat. Tapi ku persembahkan kepada Bapak Gembala. Amin. Tidak enak diikat saudaraku. Saudara kasih Tuhan, dan saya berjanji pada Tuhan. Loh, untuk Pak Daniel, iya. Iya. Sering-sering aja, Pak. Nah, gini kan lebih ganteng loh. Dan karena banyak dijajah, kita ini rendah diri. Ada loh pendeta berdoa, sembunyikan hamba di balik salibmu, di balik mimbarmu Tuhan. Jadikan aku lilin kecil, ditaruh di kamar kecil, tempat orang buang air. Itu bukan rendah hati, itu rendah diri. Kita ini dilahirkan sebagai penerobos. Tahukah Anda, sperma atau benih dari papa kita, itu dipilih dari 20 juta sampai 200 juta. Itu melewati lautan asam sampai kepada indung telur ibu kita. Dan pada waktu lahir pun kita mesti menerobos. Betul? Jadi kita ini bibit unggul. Kita ini dilahirkan jadi pemenang. Melewati pintu gerbang demi pintu gerbang. Sebab raja kita ada di depan kita. Saya kan janji, kemanapun Tuhan suruh saya mau pergi. Tahun 89, ulang tahun saya, dia bicara, tinggalkan Surabaya, pergi ke Pulau Bali. Tinggalkan semua. Pada saat itu saya datang untuk pindah ke Pulau Bali kepada lurahnya saya, Kelurahan Pakis. Pak, buatkan surat pindah, saya mau pindah. Buat apa Pak Arifin? Pak Arifin itu tokoh di sini. Anda ini dihormati tokoh di kelurahan kita ini. Ngapain kok pindah? Mau masuk Surabaya susah loh Pak. Disuruh Tuhan Pak. Wadah, Gusti Allah, aku gak berani katanya. Tapi saya menerobos pergi ke Pulau Bali. Mulai dari 5 keluarga. Di persekutuan dari rumah ke rumah. Baptis di tepi pantai. Kita ini pasangan pengamen, saya main gitar, dia main tamborin. Hari ini lebih dari 440 gereja sudah didirikan. Dan jangan tepuk tangan dulu. Tujuannya 1000, goalnya 2025, jadi tahun depan. Bisa nggak saudaraku? Katakan bisa. Seperti Rasul Paulus kita berkata, I can do all things. Aku cakap melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku, yang memberikan kemampuan itu Tuhan. Yang tidak percaya istri saya. Apa? Kamu jadi gembala. Kamu paling tidak sabaran. Gimana kamu jadi gembala?
Kalau kamu sabar kayak Pak Daniel Arif itu ya cocok lah. Dia bilang dia tidak percaya saudaraku. Ini pelecehan kepada ulama saudaraku. Tetapi disinilah saya sekarang berdiri saudaraku. Dan saya menjadi penerobos. Saya tutup usaha saya yang jalan baik. Saya pindah ke Denpasar. Dan here I am by His grace. Pak Roni saya utus jadi penerobos. Saya masuk pulau 1000 pura, dia masuk pulau 1000 masjid. Saudara, pertama kali saya ketemu ada pendeta GBI di sana. Ada pengumuman kan, persembahan berapa? 25.000 rupiah. Merasa diri tidak mampu. Saudara, kalau jangan kita hidup dengan iman bukan dengan penglihatan. Dulu kalau menghitung persembahan di gereja kita awal-awal gampang. Cuma 300.000. Gaji saya 2 juta saudara. Tahun 98. Tapi hari ini saudaraku secara luar biasa. Kayak orang bilang Pak Arifin itu pendeta pas-pasan. Pas perlu pas ada saudaraku. Ya, pas perlu pas ada. Tetapi karena saya nerobos. Saya melewati batas. Saya mendobrak tradisi. Arifin, bikin gereja kok di Bali, di Lombok yang benar aja. Di Manado sana loh, atau Jakarta. Saya bilang tidak. Saudaraku, terang itu perlu di tempat gelap. Betul? Terang perlu di tempat gelap. Saya percaya tembok-tembok ini terlalu kecil buat kita. Betul? Pendeta ini gede gitu ya. Betul enggak saudaraku ya? Haleluya. Oke, saya mau tanya hari ini. Saya mau perkenalkan beberapa penerobos. Siapa, karena kita ini dulunya rendah diri ya. Jadi yang kita kagum itu pendeta luar negeri. Benny Hinn. Ya kan? Billy Graham gitu. Siapa hamba Tuhan Indonesia yang sudah meninggal ataupun masih hidup yang saudara kagumi? Ayo siapa? Lo ayo. Kalau ya penjilat kau. Dia penjilat saudaraku. Bukan. Pendeta Yahya Daniel Dharma, John Lee Cheng Chuan. Tunjukkan ini. Terakhir dia adalah Laksamana Muda TNI Angkatan Laut Bintang 2. Lalu naik pangkat. Naik pangkat jadi peltu, pelayan Tuhan. Pendeta Yahya Daniel Dharma. Oh saya kagum sekali sama dia. Saya mau ceritakan. Dia lahir tahun 1911. Dan saudaraku waktu muda kan tidak punya uang. Dia jadi kuli pelabuhan. Bagian apa kuli pelabuhan? Angkat-angkat ya kan? Tetapi hatinya selalu ke arah kelautan. Dia suka dengan laut. Satu hari ada kapal perang Belanda bersandar di pelabuhan Manado. Dan dia berkata, boleh enggak saya cuma nginjakkan kaki ke sana. Oh, magnet. Ya main inlander. Kamu bumi putra, tidak boleh. Saudara ketika kapal perang itu pergi, dia berenang ke arah kapal perang itu. Dan dia berteriak, 1 hari gua jadi kapten kapalmu. Kuli pelabuhan. Untuk dapat gaji lebih banyak, dia pindah ke Jakarta, Batavia. Tapi cuma jadi kuli pelabuhan. Akhirnya dia bisa kerja di kapal dagang Belanda, KPM. Dan kemudian sempat dia kerja juga di British Navy, Angkatan Laut Inggris. Dan dia dengar, Indonesia merdeka. Dia pulang saudaraku, meskipun gaji tinggi. Meskipun hidupnya enak, dia adalah si penerobos. Dia kembali saudaraku dan daftar jadi TNI Angkatan Laut. Waktu itu BKR. Jadikan mualim. Saudara, tetapi satu hari ada krisis di tentara kita. Sebab apa? Tidak punya senjata. Tentara tidak punya senjata. Masa pakai ulek-ulek? Senjata mereka cuma rampasan Jepang. Dan Lee Cheng Chuan ditugaskan menyelundupkan senjata. Kapal cepat yang dipakai ada disebut
di outlaw. Dia bawa barang dagangan dari Sumatera, dari Jawa, dijual ke Malaya. Malaya dulu Singapura, Malaysia jadi satu. Dijual ke Thailand. Lalu lewat yaitu ya saudaraku tentu saja pasar gelap. Dia beli senjata dan dibawa pulang. Terus begitu. Dan dia sangat hafal meskipun zaman dulu belum ada GPS. Ratusan pulau di Kepulauan Riau itu dia hafal untuk menyembunyikan diri daripada kejaran yaitu tentara-tentara Belanda. Saudaraku, dunia sangat kagum akan dia. Majalah Life yang paling terkenal pada zaman itu lebih dari Time dan sebagainya menulis tentang John Lee. Judulnya begini, The Bible and the Gun. Alkitab dan senjata. Satu hari saudaraku, dia anak buahnya masih umur 20-an. Ada pesawat tempur Belanda mendekati. Dan dia tahu ini akhir hidupnya. Dia cuma angkat tangan. Senjatanya cuma itu loh. Dia tidak pakai senjata. Itu senjatanya, Alkitab. Dia percaya janji Tuhan. Mendadak pesawat tempur itu kembali ke pangkalan. Dan beritanya apa? Mendadak kehabisan bahan bakar. Tepuk tangan buat Allah kita, saudaraku. Dia ikut memadamkan pemberontakan PRRI, Permesta dan yang lain. Tapi bangsa kita kurang menghargai. Presiden pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tidak menghargai dia. Baru yang keenam, Bapak SBY menjadikan dia pahlawan nasional. Tapi pada saat itu dia sudah naik pangkat. Bukan lagi jenderal bintang 2, tapi peltu, pelayan Tuhan. Pendeta Yahya Daniel Dharma. Coba kasih salut sama dia. John Lee. Amin. Ayo semua kasih hormat dong. Nah, inilah si penerobos saudaraku. Dia membawa barang dagangan kita dijual ke sana, pulang bawa senjata. Dari situ tentara kita punya senjata. Ini orang hebat, saudara. Ini orang luar biasa. Dan dialah si penerobos. Firman Tuhan mengatakan si penerobos, si pendobrak, si penjebol berjalan di depan. Dan kemudian diikuti oleh mereka. Saya mengajak kita melihat memang nama Tuhan adalah penerobos. 2 Samuel pasal 5. Tampilkan ayat 20, ada ayatnya. Ya, oke. Lalu Daud di Baal Perasim dan memukul mereka. Ini Filistin dikalahkan di sana. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti apa? Seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal artinya Lord, Tuhan. Perasim artinya penjebol. Tuhan menjebol musuhku seperti air menerobos. Dan kalau saudara mau tanya, saya perkenalkan nama Tuhan Baal Perasim. Saya tidak tahu apa yang menghalangi saudara. Saya mau cerita tentang seorang penerobos yang lain. Satu hari ada seorang anak kecil, waktu itu masih SMP, dikeluarkan dari sekolah. Namanya Thomas Alva Edison. Kepala sekolah berkata, berikan ini kepada ibumu, sebab ayah sudah meninggal. Kalau kira-kira itu saya atau Pak Hoover, kita buka suratnya. Tapi dia sopan kayak Pak Daniel Arif ini. Suratnya sampai kepada ibunya. Dan dia tanya, Mama, kepala sekolah bilang apa? Ibunya baca sebentar. Nah ditunjukkan anaknya, dia berkata, My son, the headmaster say you are a genius. Kamu nih jenius. Saking jeniusnya sekolah tidak bisa ngajari kamu apa-apa lagi. Jadi kamu itu dikeluarkan dari sekolah karena terlalu pinter. Dan hari ini saudaraku, dunia harus berhutang kepada Thomas Alva Edison. Lampu yang kita lihat, sound system yang kita, dan banyak lagi. Bahkan dia mulai yaitu akhirnya kita punya telepon dan sebagainya. Satu hari ibunya meninggal. Dan si penerobos ini menemukan surat lama itu di meja rias ibunya. Dan dia baca, isinya begini. Your son is an idiot. Anakmu itu idiot.
Saking gobloknya tak usir keluar dari sekolah. Misalnya ibunya baca, saudaraku, ya, my son, you are an idiot. Hari ini kita masih dalam kegelapan, saudara. Hati-hati apa yang kamu katakan kepada anakmu. Oke, saudaraku, kita lihat kotak kaca tadi. Apa yang membuat dia tidak bisa maju? Ada ikatan masa lampau. Trauma masa lampau. Sudah Pak, saya sudah pernah coba bisnis. Memang saya tidak bakat. Aku aja deh goblok. Ada yang begitu? Kamu tidak akan pernah maju dalam hidupmu. Lalu tentang terobosan di depan itu percuma lah. Tidak bakal. Belum coba. Ya. Berapa banyak orang Surabaya sini? Orang Surabaya. Surabaya itu kalah menang dicacak. Kalah menang dicoba dulu. Ya toh? Kalah menang dicoba dulu. Dan kita juga punya satu istilah, rawi-rawi rantas malang-malang putung. Baik, terobos dulu. Amin. Karena itu kita disebut bonek. Bondo nekat. Ada yang lebih bagus dari bonek. Boim. Bondo iman, saudaraku. Dan apa? Ada penghalang kiri kanan kita. Yang sebelah kanan ini ya orang yang berpengaruh pada kita. Orang tua kita. Gembala kita. Atasan kita. Kalau mereka berkata, ya, kamu tidak bakal jadi apa-apa. Saudara akan mengkeret. Dan kamu akan jadi tawon aneh itu tadi. 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Yang sebelah kiri mungkin daripada kata orang, pendapat orang membuat kita tidak berani. Saudara, coba perhatikan hari ini. Pertama, saya beritahu saudara, Allah kita adalah sang penerobos. Namanya Baal Perasim. Yang kedua, know yourself. Memang kalau kita di luar Tuhan, kita memang tidak bisa apa-apa dan kita adalah si gagal, si pecundang. Tapi bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Bersama Tuhan kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Yang percaya tepuk tangan buat Allah kita. Yes. Haleluya. Amen. Lihat John Lee. Kamu cuma kuli. Tapi dia berenang ke arah kapal perang itu yang menghina dia. Satu hari gua jadi kapten kapal perang. Coba lihat dirimu dengan terang firman Tuhan. Amin. Banyak daripada kita. Pak, rantainya dijebol ya Pak. Coba rendang. Aduh, sopan sekali saudaraku. Orang Jawa Tengah itu nginjaknya pelan-pelan. Kayak Surabaya lah Pak, jebrat gitu Pak. Bagus. Apa yang membatasi Anda? Lepaskan rantai itu. Dan juga ada di sini, ini kan ada juga batas saudaraku. Satu hari ketika kita doa puasa, Roh Kudus bilang gini, mimpimu terlalu kecil. Saya pernah dihina orang saudaraku. Kamu itu udah ada apa-apa, kamu itu cuma kacang. You are just a peanut. Peanut itu kacang. Artinya peanut itu orang yang tidak bisa jadi apa-apa. Tapi saya tersenyum dan saya berkata, I'm a magic peanut. Aku ini kacang ajaib. Amin. Beritahu kiri kanan saya kacang ajaib. Amin. Lo kok dia main terus tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau cerita tentang Mbak Tini nih. Potini ini dirayakan atau diperingati setiap akhir Februari. Setiap tahun. Oleh gereja-gereja ortodoks. Dan sebagian daripada Katolik. Dikasih nama Santa Potini. 5 saudari perempuannya dia menangkan semua. Dia punya 2 anak laki dan 5 anak perempuan. Semuanya jadi missionary. Apa dia puas di Israel yang kecil itu? Enggak, dia pergi ke Mesir. Dia mengabarkan firman Tuhan ke Alexandria di Mesir. Hari ini ada gereja-gereja besar. Pernah dengar gereja Koptik, gereja sampah di sana?
abad pertama ada seorang wanita. Nah umum loh wanita jadi penerobos. Tetapi dia belajar Yesus. Tuhanku menerobos, aku juga. Dia melihat dirinya sebagai mereka yang melewati pintu gerbang itu. Dengar saudara kekasih, saya tidak percaya tentang apa yang dikatakan tidak mungkin. Maaf ya, saya tidak mau sebut nama. Ada salah satu tokoh Kristen pernah jadi ketua salah satu aras nasional. Dengan bangga dia membuat sebuah buku. Judulnya begini, jangan baca buku ini dan jangan beli. Suku yang kedap Injil, maksudnya suku Sunda. Suku Sunda itu tidak mungkin bertobat. Padahal itu dia itu doktor, saudaraku. Doktor. Dia menulis buku itu, suku kedap Injil. Waktu saya jemput beliau, saya berkata, Pak, baru bulan lalu Pak, kita baptis 50 orang Sunda dari Subang. Kami baptis di pantai, sebab kalau mereka dibaptis di Jawa Barat, hidupnya akan hancur. Karena dianiaya. Jadi pertama-tama kita baptis di pantai Jerman namanya di Kuta. Dan mereka langsung penuh Roh Kudus. Mereka belum pernah menginjakan kaki ke gereja Pak. Mereka penuh Roh Kudus sampai dipotret oleh turis-turis. Dan besoknya baru mereka datang ke gereja kita lembah pujian. Dan mereka menari tarling. Apa kataan Bapak Doktor ini? Yang bukunya tidak boleh kamu baca. Dia berkata tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kasihan deh lu. Saya mau beritahu saudara. Iblis mencantumkan perkataan tidak mungkin pada Anda. Mungkin itu saudaraku perkataan-perkataan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemarin saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang istrinya kena kanker. Dan hamba-hamba Tuhan hebat-hebat. Dari luar negeri yang satu dari Semarang berkata, sudahlah yang ini tidak mungkin sembuh. Kok menghina Tuhan ya? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tapi firman Tuhan berkata, bagi saya tak ada yang tak mungkin. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang percaya. Siapa orang percaya di sini? Pak, jangan pergi ke Bali, jangan pergi ke Lombok, apalagi ke Bima. Kita sedang bangun gedung di Bima. Tadi kita lihat tanahnya gereja kita yang bagus itu. Pak Daniel, saya perintahkan bangun. Loh, saudara kok diem toh? Bangun! Tepuk tangan! Saya melihat seperti ikan hiu di akuarium. Gereja ini bakal besar. Karena DNA-nya sama dengan kita. Saya bersyukur Pak Roni punya spirit semacam itu. Saudara yang kasih Tuhan, tanggal 12 yang lalu ada seorang saudara kita, ya memang juga sering kebaktian di JRC Jakarta, Rock Jakarta, saudara Benny Laus. Saudara dengar itu? Benny Laus itu dulu Bupati Morotai. Ya saudaraku, saya akan tunjukkan dia ini penerobos. Dia pengusaha di Ternate saudaraku. Mendadak Tuhan suruh jadi bupati di kabupaten paling miskin di Indonesia. Coba tunjukkan fotonya. Nah ini. Halo. Ya kemarin sudah bersama Tuhan Yesus tanggal 12 yang lalu. Dan itu hari raya paling suci di Israel, Yom Kippur. Saudara, dia membangun di Morotai belasan ribu rumah bagi orang yang tidak punya rumah. Free. Dia berkata karena beta tidak pernah punya rumah. Sekarang saya bangunkan rumah buat orang yang tidak punya rumah. Dia bangun rumah sakit internasional. Dia bangun sekolah sampai university. Dan semua yaitu masyarakat yang punya KTP Morotai gratis sampai university. Yang pandai disekolahkan luar negeri. Dengan ikatan dinas tentu saja. Terutama dokter-dokter. Karena di sana itu rumah sakitnya kelas internasional saudara.
Dan kepada nelayan-nelayan dia putuskan semua yang selama ini ijon ataupun nipu mereka. Dikasih kapal motor tempel, saudaraku, dibangunkan pariwisatanya, dan ikonnya istrinya sendiri. Dan apa yang terjadi? Dia maju, diminta untuk maju gubernur Maluku Utara. 3 tahun pertama, 5 tahun ya, dia membangun Morotai. 3 tahun cuma di demo. Karena uang dari APBD itu dia tidak mau bagikan kepada siapapun. Dilarang untuk bancaan. Dari mulut daripada Menteri Dalam Negeri sendiri, Bapak Tito Karnavian, inilah bupati yang tidak pernah makan uangnya negara. Dan dia anak Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Luar biasa, saudara. Dia berkata, beta sekolah tidak lulus SMA. Bupati satu-satunya ikut paket C. Karena itu dia bangun sekolah sampai university. Gratis semua. Saudaraku, kesehatan gratis. BPJS tidak bisa bayar, pemerintah bayar. Senior yang sudah pensiun dikasih uang. Saudara, saya mau beritahu saudara. Kalau kita lihat latar belakangnya, dia itu begitu miskin, saudara. Saya kenal dia waktu jadi jemaat kita di Ambon. Dia anak muda yang tidak punya apa-apa. Tetapi apa yang terjadi? Mendadak Tuhan berkati dia jadi pengusaha hebat. Waktu dia menikah 19 tahun yang lalu, yang nikahkan kita 3 orang. Pak Krisman Usama, Pak Franky Utana, dan saya. Dan waktu dimakamkan kita bertiga juga. Dan ini yang luar biasa. Istrinya diminta maju oleh rakyat dan oleh 8 partai yang mendukung dia. Dan kita saya berdoa, istrinya juga punya spirit penerobos, saudaraku. Dia lebih cantik dari artis, saudaraku. Dan juga saudaraku punya keberanian seperti suaminya. Hari ini dia sudah ngadep KPU untuk dicek kesehatan. Tanggal 24 keputusannya. Dan saudaraku, dia akan jadi pertama gubernur di daerah mayoritas Islam. Kristennya sedikit sekali. Dia bisa aja tinggal di rumah, tidak terkena matahari, tidak harus bersusah-susah, bahkan diancam untuk dibunuh. Tetapi saudara, itulah anak Tuhan. Anak Tuhan itu penerobos. Dia tidak puas dengan keadaan yang sekarang. Dia tidak mau status quo. Dia mau maju ke depan. Inilah Benny Laus, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, ketika dia meninggal, rakyat Maluku Utara menangis. Memang berani sekali. Satu hari, setiap kali di demo dia akan telepon saya. Doa buat beta sudah, Pak. Kenapa? Demo lagi. Terakhir yang di demo tuh di rumahnya, saudaraku. Ya, di demo lagi di rumah. Saya tanya, berapa banyak yang demo, Benny? Dia bilang, cuma 10.000, Pak. 10.000 orang. Tetapi saudaraku, kalau kita disuruh Tuhan, kita disertai oleh Tuhan, diberikan shalom, diberikan damai sejahtera, di mana kebenaran, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Terlalu kecil ini Pak, tempat Pak. 13 tahun terlalu. Ayo, siapa di sini mau bangun? Tadi saya lihat tempatnya bagus. Baru lihat itu saya bilang, waduh, kamu punya gembala hebat. Kurang gede tempat ini, saya bilang. Yang mana lagi bisa dibeli? Pokoknya dibangun situ dulu, tapi didesain untuk bisa diperbesar. Kok diem, saudaraku? Ada apa kok ngundang Pak Arifin ini? Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang menerobos. Haleluya. Siap jadi penerobos? Saya tanya satu pertanyaan. Hidup adalah pilihan. Jadi the breaker atau the broken? The breaker atau the broken? Broken itu hancur, tidak bisa apa-apa, menanti kematian. Siapa mau jadi the breaker? Saya dengar, kuli pelabuhan bisa jadi pahlawan nasional. Amin. Anak muda miskin tidak lulus SMA.
Beta belum pernah punya rumah. Karena itu dia membangun, saudaraku, rumah bagi rakyat yang tidak punya rumah. Ya ironis, ketika dia terkena ledakan itu, ada di rumah sakit yang tidak ada apa-apanya. Bahkan saudara bayangkan, ketika istrinya kesakitan karena luka bakar, Panadol aja tidak ada. Siapa sini rumahnya ada Panadol, obat anti panas? Masa tidak punya? Wah, sugih sampean. Haleluya. Karena itu saudaraku, saya ingin setiap daripada kita tidak tinggal di tempat yang aman. Sebab Kristus yang memberi contoh. Dia pergi ke daerah baru. Dia pergi ke tempat, saudaraku, dia bongkar segala sesuatu, saudara. Potini sampai di mana? Sampai di Mesir, didengar oleh Kaisar Nero, dibawa, saudaraku, ke Roma. Dan di sana mereka jadi martir. Apa yang terjadi? Dia kirim putrinya untuk nyokok, berikan perhiasan, dia tolak. Justru putri dari Nero namanya Domnina menjadi pengikut Kristus. Orang-orang hebat seperti ini kita mau belajar dari mereka. Oke, ada sebuah lagu, tidak sempat latihan. Saya minta kunci C, iramanya Mars ya. Haleluya. He is the God of the breakthrough. Saya akan nyanyi satu kali, saudara ikuti karena gampang sekali ya. Kunci C. He is the God of the breakthrough, God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. Maka berdiri, God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. Penyanyi sini. He is the God of the breakthrough, God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. There is no breakthrough. He is the God of the breakthrough. Dan Bapaknya saya melihat ada halangan-halangan di depan saudara yang mengikat saudara di masa yang lalu, dan kita mau jebol itu. Haleluya. He is the God of the breakthrough, God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. Coba jebol. He is the God of the breakthrough. Sendiri. God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. Sekali lagi. He is the God of the breakthrough, God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough, God of the breakthrough. He is the God of the breakthrough. Haleluya. Rock Blora akan membuat sejarah. Wis ngene-ngene wae. Spirit semacam itu harus dibuang. Sebab Allah kita terlalu besar. Nyanyinya aja Allah kita heran, dahsyat dan heran. Buktikan itu. Benny Lau sudah membuktikannya. Di daerah yang orang Kristen sangat minim, di daerah paling gersang, sungai mengalir di padang belantara. Dari kabupaten paling miskin jadi kabupaten paling makmur. Pariwisata bangkit. Ikan-ikan sekarang harganya mahal karena tengkulak-tengkulak disikat semua. Saya mau beritahu saudara, keberhasilan orang bukan pencapaian, bukan pengumpulan, tapi pengaruh. Siapa hidupnya mau punya pengaruh? Saya hidup cuma satu kali. Saya mau hidup saya punya pengaruh. Kami serahkan hamba-Mu Daniel Arif dan para pemimpin di sini untuk memimpin jemaat ini, untuk menuju next level, level berikutnya. Amin. Terima kasih buat tempat ini, tapi sudah terlalu kecil. Sudah waktunya kita melangkah maju. Amin. Mari Tuhan buka jalan.
Karena dengan iman kami akan letakkan dasar terlebih dahulu. Tetapi Tuhan, mari bangun jemaat ini. Bangun keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi ini menjadi penerobos-penerobos. Hamba berdoa, berkati usaha mereka. Amin. Berkati keluarga mereka. Amin. Dengan kuasa Tuhan, menjebol semua pembatas-pembatas. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes. Bapa di surga, terima kasih. Hamba percaya Pak Daniel Arif, Olga dan para pemimpin di sini mengajak kita semua bergerak maju. Amin. Sebab Raja kami memimpin kami. Amin. Amin. Dan kalau Raja kami berserta kami, siapa lawan kami? Berkati mereka semua demi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan Amin. katakan begini, haleluya. Haleluya. Katakan bisa. Lemas. Bisa. Bisa. Ya bagus, silakan duduk.